Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi untuk ibadah bersama. Yeay! Walaupun masih online, tetapi kita semua tetap semangat kan? Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Yuk, kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami semua. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kayaknya dapat sesuatu nih. Makasih ya. Wah, buka apa ya isinya? Wah, kayaknya dapat undangan perayaan ulang tahun adik-adik. Wah, seneng banget. Temen Kayaki berulang tahun. Pasti perayaannya meriah banget. Yeay, simpen dulu ah. Oh iya adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Ada perayaan penting yang dirayakan oleh seluruh dunia. Apa ya? Perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Yeay! Adik-adik, kamu mau ikut merayakannya bersama-sama kan? Yuk, kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan pujian. Kita mau siap-siap melompat, menari, menyanyi untuk Tuhan Yesus. Udah siap? Let's go! Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku,
bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pom pom. Yeay! Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Seru banget ya adik-adik memuji Tuhan. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama merenungkan kasih Tuhan untuk kita lewat pujian ini. Yuk, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Adik-adik, kakak mau katakan sama kamu semua, kalau kamu dikasihi oleh Tuhan Yesus, Dia mau menjadikan kamu kesayangannya. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau
anakku, kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Terima kasih Tuhan, kau jadikanku anakmu. Ku mau mengenalmu, ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang mengangkat kami menjadi anak-Mu. Engkau mengasihi kami dan menjadikan kami kesayangan-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk mengenal-Mu lebih-lebih lagi, untuk mengasihi-Mu lebih-lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Happy Sunday adik-adik, Shalom. Gimana tadi muji Tuhannya? Bersemangat kan dengan Kak Iki? Wah, adik-adik keren. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik jangan lupa siapkan kitab kalian. Nah sudah semua? Oke, nah sebelum kita mau baca firman Tuhan, Kak Ina mau nanya nih, kemarin ibadah Paskah, apa yang adik-adik rasakan? Apa yang adik-adik alami? Kalau Kak Ina secara pribadi, Kak Ina merasakan kasih Tuhan yang sangat besar. Dan Kak Ina bersyukur Kak Ina boleh diampuni dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang temanya berbeda adik-adik. Siapkan ya telinga kalian, hati kalian terbuka buat firman Tuhan. Oke? Adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Masih ingat nggak video yang kalian tonton? Menceritakan tentang Yesus bangkit dari kematiannya di hari yang ketiga. Nah, untuk saat ini nih, Kak Ina akan melanjutkan ceritanya, yaitu tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria. Nah, adik-adik, kita mau baca firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Oke, kita buka ya di Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 20. Ayatnya mulai ayat 14. Kak Ina bacakan ya, adik-adik juga baca yang keras di rumah, oke? Ia menoleh ke belakang dan melihat seseorang berdiri di belakangnya. Orang itu Yesus, tetapi Maria tidak mengenalinya. Apa sebabnya kau menangis? Tanya Yesus kepadanya. Siapa yang kau cari? Maria menyangka bahwa dia tukang kebun. Pak, katanya, jikalau Bapak mengambil dia, katakanlah kepada saya di mana Bapak telah meletakkan dia, dan saya akan pergi mengambilnya.
Maria, kata Yesus. Maria memandang kepadanya. Guru, seru Maria. Jangan menyentuh aku, katanya, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi, carilah saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus bertemu dengan Maria, dari ayat yang kita baca tadi, Kak Ina akan ceritakan lengkapnya ya. Pagi-pagi benar, Maria itu datang ke kubur Yesus. Ngapain? Dia ingin meminyaki Yesus. Nah, pada saat dia berjalan menuju kubur itu, ternyata adik-adik, pintu kubur tersebut bergeser atau sudah berpindah. Nah, Maria menjadi kaget. Belum selesai, tiba-tiba Maria melihat malaikat. Dan adik-adik dengar, malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini." Ia maksudnya Yesus, karena ia telah bangkit. Coba adik-adik baca ya di Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ayat tersebut akan menceritakan tentang perkataan malaikat bahwa Yesus telah bangkit dan tidak ada di situ. Nah, adik-adik, apa yang dirasakan Maria adalah dia takut. Dia takut gak ketemu Yesus lagi. Dia takut berjauhan dari Yesus. Yesus kemana ya? Nah, bukan hanya Maria yang pernah mengalami takut adik-adik. Kak Ina dan adik-adik pasti juga pernah mengalami ya kan? Misalnya nih, takut terhadap hewan. Siapa yang takut sama kecoa atau tikus? Atau takut nilainya jelek? Pasti takut ya. Takut gak ditemenin teman-temannya. Atau best friend-nya tiba-tiba menjauh. Wah, pasti kita pernah mengalami ketakutan adik. Tapi mungkin tiap orang berbeda. Nah, ketakutan itu gak hanya dirasakan adik-adik, tapi Kak Ina juga teman-teman kalian yang lain. Nah, kita mau dengar ya video yang menarik kali ini. Cekidot. Pernah? Takut? Pernah lah. Saya pernah mengalami ketakutan. Saya pernah mengalami rasa takut. Ya, saya pernah merasa takut. Saya pernah merasa takut. Terhadap kuasa-kuasa gelap dan kuasa-kuasa setan. Saya takut terhadap dosa. Takut sama kegelapan. Takut sama hantu. Takut terhadap gelap. Pada suatu hari, saya diantar oleh tante saya ke rumah saudara saya yang bernama Tante Jaden. Tante saya sebenarnya langsung pulang. Lalu saya melihat tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Jaden berserta dengan mamanya. Saya merasa ketakutan pertama, soalnya jauh teman-teman dari rumah Jaden sampai rumah aku. Dan sebenarnya dari blok G sampai blok B, jauh kan? Wow, aku langsung ketakutan. Aku tahu caranya. Caranya aku berdoa, soalnya aku tidak punya telepon atau barang apa-apa untuk memberitahukan tante saya tentang ini. Jadi saya berdoa, meminta tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan untuk menyertai saya dan menemani saya sampai saya pulang. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu menyalakan lampunya. Oke, hanya perlu berdoa, menyembah Tuhan, dan juga membaca Alkitab. Cara saya mengatasi rasa takut saya yaitu dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti membaca Alkitab, PA, berdoa dan lain-lainnya, sehingga akhirnya saya mengetahui bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa-kuasa gelap dan setan. Caranya minta peluk papi atau mami, terus satu minta ditemanin.
berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, tadi udah nonton kan video dari teman-teman kalian gimana mereka cerita tentang ketakutan mereka dan cara mereka mengatasinya. Nah, sekarang kita mau dengar nih gimana caranya Maria Magdalena sendiri mengatasi ketakutannya. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus tidak membiarkan Maria Magdalena berlama-lama untuk takut. Karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria. Tahu nggak adik-adik, waktu Tuhan Yesus memanggil nama Maria, Maria tuh seneng banget. Karena apa? Dia mendengar lagi Tuhan Yesus memanggil namanya. Dan seluruh ketakutan Maria berganti dengan sukacita. Nah, bagaimana dengan kita? Waktu adik-adik dan Kak Ina mengalami ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Tipsnya sama kayak Bu Maria. Kita harus ketemu Yesus. Kita harus mengalami kasihnya Yesus. Gimana caranya alami kasih Yesus? Dengan dekat dengan Tuhan Yesus melalui berdoa. Siapa yang rajin berdoa? Terus ya, tingkatkan. Baca firman Tuhan. Setiap adik-adik baca firman Tuhan, adik-adik akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari pertemuan kita dengan Tuhan, kita akan menjadi semakin kenal Tuhan dan ketakutan kita diganti Tuhan dengan sukacita. Karena apa? Dalam kasih Tuhan itu akan menyiapkan segala ketakutan. Adik-adik, percaya ya bahwa kasih Yesus itu melenyapkan setiap ketakutan adik-adik dan adik-adik akan selalu jaga Tuhan Yesus. Pertanyaan Kak Ina yang terakhir, siapa di antara adik-adik yang ingin dibebaskan atau dilepaskan dari semua ketakutan kalian? Angkat tangannya. Oke, kalau itu yang adik-adik rasakan, kalian ajak untuk menaruh tangan kalian di dada dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke, yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat hidup kami. Tuhan, kami berdoa supaya setiap ketakutan kami, supaya setiap hal dosa kami boleh Tuhan ampuni dan Tuhan boleh angkat supaya digantikan dengan sukacita. Masuklah dalam hati kami Tuhan, jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku, atas hidup adik-adik yang menerima Engkau, dan biarlah Engkau yang memimpin setiap kehidupan adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah tinggal dalam hati kami dan Engkau menjadi pusat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Adik-adik selanjutnya akan ada kegiatan seru dengan Kak Foni. Nantikan ya. Hai adik-adik, tadi kalian sudah mendengar firman Tuhan dan pada kegiatan pagi ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menghafal satu ayat yaitu dari Yohanes 3 ayat 16. Kita buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16 mulai dari alamat, isi alamatnya kembali. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah adik-adik, di dalam dunia ini ada orang-orang yang mengasihi kita, yaitu papa, mama, kakek, nenek, teman ya. Tetapi ada pribadi lain yang sangat mengasihi kita semua, yang kasihnya begitu besar, lebih besar dari kasih papa dan mama. Siapa dia ya? Ya betul, Allah. Ya, di dalam ayat ini berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, begitu besar kasih Allah. Apa yang Allah lakukan untuk membuktikan kasih-Nya? Ia mengaruniakan anaknya.
Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia dan mati di atas kayu salib, itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, betapa besarnya kasih Tuhan, ya, sehingga Dia memberikan siapa? Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, supaya kamu dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Binasa ini artinya mendapat hukuman karena dosa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya hidup bersama dengan Tuhan Yesus kelak, ya, di surga. Nah adik-adik, kita akan baca sekali lagi dengan ditujukan untuk diri sendiri, ya. Ganti kata-kata dunia ini dan supaya setiap orang dengan nama kita, ya. Kita mulai, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan Foni, namamu, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Foni, sebut namamu lagi, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Wah, luar biasa adik-adik. Percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita mulai menghafal ayat ini dengan cara kakak akan mengambil 3 bagian kalimat ini, ya. Kita akan mulai, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yeay, kalian bisa? Pasti bisa, ya. Nah, kakak akan kembali mengambil 2 bagian ini. Kita sebutkan kembali, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah adik-adik, kakak akan ambil kembali 3 bagian ini. Kalian sudah semakin hafal nih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Wow, semakin jago nih kalian menghafal. Kakak akan ambil kembali. Kita ulangi, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah adik-adik, selalu ingat ayat ini dan percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kau tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal.
Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau memberikan Tuhan hidupmu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib Tuhan, supaya kami yang percaya kepada nama-Mu Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak mati Tuhan. Engkau bangkit pada hari yang ketiga Tuhan, mengalahkan kematian, mengalahkan maut Tuhan. Sehingga kami yang percaya kepada Engkau akan bangkit bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Akan mengalami setiap kemenangan-kemenangan di dalam hidup kami. Engkau memberkati adik-adik kami Tuhan Yesus. Di dalam seluruh Tuhan Yesus hidup mereka Tuhan diberkati Tuhan, karena mereka adalah anak-anak Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Alive, alive, alive evermore. My Jesus is alive, alive evermore. Alive, alive, alive evermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive evermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive evermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Jesus is alive. Yeay! Terima kasih adik-adik yang sudah bagi berkat hari ini. Kamu hebat. Adik-adik yang lain, kamu juga boleh loh ikut bagi berkat. Kamu bisa nyanyi, bisa juga nari. Bisa apa lagi ya? Oh, kalau kamu suka gambar, kamu bisa juga loh mengirimkan lukisan kamu atau gambar kamu. Apalagi? Oh, baca puisi juga keren tuh. Apa aja? Kakak percaya kamu semua adik-adik punya bakat-bakat yang unik dan keren-keren. Ditunggu ya berkatnya. Nah adik-adik, sebelum kita selesai ibadah hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau bangkit, kuasa-Mu ada di dalam kami boleh menjadi anak-anak pemenang, menang atas segala ketakutan kami, menang atas segala persoalan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat mama papa kami, buat adik kakak kami, buat semua keluarga kami, buat teman-teman kami, guru-guru kami. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang berkati kami semua dengan kesehatan, kesejahteraan, dan sukacita melimpah.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.